Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka ya Allah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sinina isalam melebihkan kihadir syukur isi tanrigang kalur sisi raja kuasa nafung Allah subhanahu wa ta'ala karena kesempatan nikmat iman, nikmat hidayah amiring ifung Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah pada kaki hadir di tempat yang penuh mubarak ini, tentunya guna melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi sebagai uswatul hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali akan melanjutkan pengajian kita. Alhamdulillah, bulan yang lalu kita sudah selesai membahas tentang rukun-rukun salat. Kita sudah selesai membahas. Sekarang kita masuk pada babu sunanis shalah. Bab sunnah-sunnah salat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Sunnah salat itu ada sebelum salat dan ada yang setelah salat. Adapun sunnah-sunnah sebelum salat bapak-bapak sekalian, yaitu ada dua, al-azanu wal iqamah, azan dan iqamah. Inilah yang kita akan bahas, apa itu azan dan apa syarat-syaratnya dan sunnah-sunnah azan itu bapak-bapak sekalian. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-azanu fil lughati maknahu al-i'lam. Jadi azan menurut bahasa itu adalah pemberitahuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa azanun minallahi wa rasulih. Pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya. Al-i'lam. Wa azzin bin nasi bil haji, wa azzin bin nasi bil haji. Beritahukanlah kepada manusia tentang haji. Jadi azan menurut bahasa itu adalah memberitahukan, pemberitahuan. Menurut istilah al-i'lamu bi dukhulil waqti sholati bi dzikril mahsus. Adapun menurut istilah azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu. Jadi memang ia penuh dibaca utami waktu. Tidak boleh azan kalau tidak masuk waktu, karena pengertian azan itu adalah pemberitahuan bahwa waktu sudah masuk. Bizikrin mahsusin, dengan zikir yang khusus. Ya, jadi ada zikirnya. Cara memberitahukan masuk waktu salat itu dengan zikir-zikir yang khusus. Amma dalilnya, adapun dalilnya bapak-bapak sekalian tentang dianjurkannya, disunnahkannya azan, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fasau ila dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, idza nudiya lis-shalah, ketika kalian dipanggil untuk salat di hari Jumat, fasau, maka bersegeralah. Adapun hadis-hadisnya, ya, Rasulullah SAW mengatakan, idza khadaratis shalah falyu'zin lakum ahadukum. Akan Nabi Muhammad SAW di kota Aman waktu sempajang, maka azanlah salah satu di antara kalian. Jadi semua dari dalil disyariatkannya azan bapak-bapak insan.
Jadi tidak ada perbedaan bahwasanya azan itu disyariatkan, cuma ada perbedaan hukumnya. Mata syar'ul azani wa sababu masru'iyatihi wa fadlihi. Kapan disyariatkan azan bapak-bapak sekalian? Syar'ul azan bis sanatil ula min al-hijratin nabawiyyah bil Madinatil Munawwarah. Jadi azan itu disyariatkan pertama itu pada tahun pertama pas malaikat dapur Nabi ke Madinah. Tahun pertama itu azan itu disyariatkan bapak-bapak sekalian. Pertama kali disyariatkan. Amma sababul masyru'iyatihi fa huwa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma qaddama al-Madinah sa'aba 'ala an-nasi ma'rifatu awqati salatihi. Jadi sebab-sebabnya kenapa disyariatkan azan itu, jadi waktu malaikat dapur Nabi talo Madinah masusah Nabi tapi koi masusah Nabi tamu bite mas sempajang tapi koi cara nanti obi mas sempajang ni aga cara namu bi patasyahuru, maka dikumpulkanlah para sahabat bapak-bapak sekalian. Di 10 sahabat Jadi itu kebiasaan Rasulullah, kalau ada masalah dia selalu mengutamakan musyawarah. Jadi ini menjadi sunnah itu Pak. Jadi setiap ada masalah musyawarah. Maka musyawarah Rasulullah SAW dengan para sahabat. Dan ini Nabi akademiki bagaimana cara kita paling bagus memanggil orang-orang pergi salat. Agak cara-cara kira-kira makanya. Fa'asyara ba'dun bin nakusi. Maka ada sahabat maka di mana maka dia Rasulullah mangko lonceng tete. Penangkalingan itu lonceng ni berarti ini sen keretamu tu sempajang. Pada lori mas sempajang tu. Maka Nabi Muhammad SAW huwa lin nasara. Ayan itu cara ada Nasrani maka tu model itu. Wa syara ba'dun bil buqi. Kata pendapat maka dia Rasul mako mapun tarompe puni ko iberung ko tamu tu sempajang. Maka Nabi tahu lil Yahudi ai carana Yahudi itu cara Yahudi nasibin. Wa syara ba'dun biduf. Kata sahabat maka dia Rasul mako manuki asana rabana gendang ni tatte wani. Karena bita huwa lirum itu cara-caranya orang-orang Romawi nasa Nabi Muhammad SAW. Wa syara ba'dun bi qadin nar. Kasih sama ke dia Rasul aku tu mapatu api. Yang dah api tu sampai yang patu ni api. Kada Nabi zalika lil majus. Ai model majusi itu. Jadi majusi itu kan penyembah api Pak. Wa syara ba'du bi nasbi rayah. Kesawang ke dia Rasul aku tu mapindre bendera. Bendera ipindre kutu sempajang ibarat ini teh sahabat. Fa iza ra'ahan nasu 'alau ba'dhum ba'dan falam yujibu sallallahu alaihi wasallam zalim. Jadi dia akan alakalan Nabi tah. Dia nasi cocoki bapak-bapak sekalian. Falam tattafiq ara'uhum 'ala syai' faqama sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada yang disetujui Rasulullah. Akhirnya musyawarah itu bubar, tidak ada pendapat yang diambil. Tidak ada yang dianggap dia gagal nasab di Nabi tah. Maka saat itu pulalah sahabat bahwasanya salah satu sahabat namanya Abdullah bin Zaid muhtamman bi ihtimami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Abdullah bin Zaid pikir kreter kada wae dia pagi gaga cara nang dia pagi nasi cucoki je Nabi teh. Akhirnya bapak-bapak sekalian fara'a fi naumihi malakan allamahu al-adzan wal iqamah fa akhbaru Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika ar-ru'ya bidzalika wa qad wafaqa ar-ru'ya bil al-wahy. Jadi Abdullah bin Zaid lisul bolana, kemudian dia tertidur. Di tidurnya itu dia melihat angkat tahu wilala nipin na bawa lonceng. Napalipang yan Abdullah bin Zaid. Maka dia pabalik itu lonceng, maka dia rorone agami menggurih, maka dia pakai tetek ko waktu sempajang. Maka dia rorone aja, angkat cara maka ajar mau bite mas sempajang. Diajarkanlah Abdullah bin Zaid itu azan. Ipagun maka aku cara aneh acara-acaranya memanggil azan. Diajarkanlah azan dan diajarkan iqamah dalam mimpi itu bapak-bapak bisa. Maka setelah itu Abdullah bin Zaid itu setelah bangun dari tidurnya melaporkan ke Rasulullah SAW. Pas disampaikan kepada Rasulullah langsung disetujui oleh Rasulullah SAW. Itulah makanya disyariatkan oleh Rasulullah azan saat itu di tahun pertama. Jadi lewat mimpi azan itu diterima lewat mimpi oleh seorang sahabat namanya Abdullah bin Zaid. Dan setelah disampaikan kepada Rasulullah dan Rasulullah langsung setuju dan dia mengatakan ini adalah wahyu
ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai saat itulah cara memanggil orang itu adalah dengan azan, Bapak Ustaz, dan iqamah. Wa amma fadlul azani qad dalla ta'ala haditsun katsiratun sahihatun. Adapun keutamaan orang yang azan itu banyak sekali Bapak-bapak sekalian. Di antara hadisnya Rasulullah mengatakan, "Law ya'lamun nas ma fi nida'i was saffil awwali, thumma lam yajidu illa yastahimu alaihi lastahamu." Hadis muttafaqun alaih. Nah, Nabi terbendeng ni sing te keutamaan sab pertama, maka keutamaan aku sab pertama ke biryamang ki, maka keutamaan te ko bangina sanabitah, maka lari mana tahu kemudian dia tidak bisa mendapatkan kecuali diundi, maka semua orang mau diundi Bapak-bapak sekalian. Orang milu mana tahu tandanya Nabi tenisang bagaimana keutamaan, bagaimana pahala, besarnya pahala ketika berada di sab pertama dan azan. Namilu mana te Nabi ta. Ya kumakare diundi pate semuanya juga setuju diundi. Karena begitu semuanya mau bendengan ini bagaimana keutamaan azan dan iqamah. Nabi Muhammad SAW al-muazzinuna atwalun nas ya'naka yaumil qiyamati. Nah, Nabi itu pak bangin asa Nabi ta palampe mana ngalor nama tu kahira. Dia akan memanja. Jadi matanda tu matu kahir aku pada masa ini kemalampe alor na pak babias golina. Atwalun nas ya'naka yaumil qiyamati nasa Nabi. Itu menjadi kemuliaan Pak dan itu. Kemudian antara keutamaan azan Nabi Muhammad SAW adalah bahwa tidaklah muazzin itu azan dan didengarkan oleh manusia, jin, kecuali semuanya akan bersaksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makanya luar biasa orang-orang yang azan juga itu. Ya makanya kan terjadi khilaf di kalangan para ulama. Mana sebenarnya yang lebih afdal, menjadi imam atau menjadi muazzin? Sebagian mengatakan muazzin lebih afdal, sebagian mengatakan imam lebih afdal. Karena keutamanya sama-sama besar, Pak. Satu memimpin orang salat, satu mengajak orang-orang untuk salat. Jadi begitu istimewanya azan muazzin itu tuh Nabi kungkan. Jadi semua yang mendengarkannya Pak, agak-agak mangkalinganya. Termasuk batu-batu, tumbuh-tumbuhan, jin, manusia. Maka kelak semua akan menjadi saksi di hadapan Allah ketika dia mendengarkan suara muazzin itu memanggil sana itu. Jadi begitu mulia dan begitu tinggi kedudukan orang-orang muazzin itu. Selanjutnya hukum azan. Ittafaqul a'imma ala anna al-azana sunnatul muakkad ma'adal al-hanabilah fa innahum qalu innahu fardu kifayah. Jadi jumhur ulama mengatakan bahwasanya azan itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, kecuali Imam Ahmad. Imam Ahmad saja mengatakan hukumnya fardu kifayah. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah semuanya sepakat bahwasanya azan itu hukumnya sunnah muakkad. Syurutul azan, syarat-syarat azan yang harus terpenuhi. Jadi nanti dianggap azannya sah, ya pernah yang enggak sabanna kalau memenuhi syarat ini. Pertama, niyah oleh sebagian ulama ya. Jadi kanjana seharusnya menasai pandita Imam Malik dan Imam Ahmad, maka dia komelo kobang ada niat. Saya berniat azan karena Allah. Matu ilalang nanti tamakor. Uniakan bang karena Allah. Itu syarat kata Imam Ahmad dan Imam Malik. Harus ada niat. Karena innamal a'malu binniyat kan. Karena azan ini kan ibadah katanya. Jadi harus disertai dengan niat. Walaupun Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan tidak harus, tapi sebaiknya Pak untuk lebih hati-hatinya berniat. Ini malah mengatakan saya berniat azan karena Allah. Saya berniat azan karena Allah. Harus ada niat. Yang kedua, antakuna kalimatul azani mutawaliyah. Kemudian ketika azan itu harus bersambung Pak, tidak boleh berhenti lama. Bihaizu la yafsalu bainahuma bisukutin tawilin atau kalamin katsirin. Jadi tidak boleh terlalu lama. Tak pernah sambung. Atau dia berbicara, bangi mak bicara itu sipakat tai dengan jangka waktu lama, batal anunya itu. Batal azannya. Tidak boleh terlalu minta perantarana bapak-bapak sekalian. Asyhadu an la ilaha illallah. Boy tak pernah pasti asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus mutawaliyah, harus berkesinambungan. Termasuk tidak boleh berbicara terlalu banyak. Adapun kalau sedikit itu ya boleh
Bahkan ada mengatakan makruh, sebaiknya jangan kalau bisa, tapi boleh, artinya tidak membatalkan. Kalau dia itu memang ada yang ku sipakat talada, bagi sipakat talada tu ya, itu bisa membatalkan azan. Tiga, antakuna bil lughatil arabiyyah, harus berbahasa Arab. Jadi dia bahasa Indonesia kiba. Yang keempat, ayaqal azanu kulluhu ba'da dukhulil waqti. Jadi harus azan itu pas masuk waktu. Walau waqa'a qabla dukhulil waqti lam yasih az-zuhri wal asr wal maghrib wal isya. Ya kalau kata badai penantamu waktu na bang, maka batal itu dunia, Pak. Makanya hati-hati ki, harus lebih betul-betul aja na samar-samar mau pitam ni tapak bawa nih. Mana setong pitam na pagi bang. Karena ketika Anda azan belum masuk waktu maka batal. Salat duhur, asar, maghrib, isya. Kecuali salat subuh. Kecuali salat subuh kan boleh azan walaupun belum masuk waktu, karena azan pertama dia disilahkan membangunkan orang, kan disunahkan sama Nabi Rasulullah kan begitu, Pak, 2 kali azan. Di Madinah kan begitu juga, di Makkah kan 2 kali azan. Azan pertama itu biasanya di zaman Rasulullah itu, kalau azan pertama Bilal azan, akan Nabi tak kau bangi Bilal andre mokoh inum mokoh. Tapi kalau Abdullah bin Maktum sudah azan, maka berhentilah, maka dah berhenti minum. Ya 2 kali azan. Jadi 1 untuk membangunkan orang, memberitahukan orang kedai minta waktu subuh. 1 pas masuk waktu subuh. Itu boleh, tidak menjadi masalah. Kalau salat subuh. Karena yang satunya itu hanya untuk membangunkan orang. Tapi duhur, asar, maghrib, isya tidak boleh. Harus pas masuk waktu. Kalau belum masuk waktu azan, batal salatnya. Yang kelima, antakuna kalimatul adzan murattabah, walau lam yartib kalimatuhu kana yantiku bi kalimatin hayya alal falah qabla hayya alas salah fa innahu yalsimu i'adatul kalimah. Harus berurutan azannya. Deno di pasitunggeng-tunggeng hayya alal falah jolo napa hayya alas salah. Tidak bisa seperti itu, Pak. Harus murattabah. Berarti kalau engkau makar berarti batal itu, Pak, itu harus diulang kembali itu. Karena dianggap salah. Itu 5. Niat, kemudian berkesinambungan, berbahasa Arab, masuk waktu, kemudian harus murattabah. Dan itu disitunggeng Bapak-bapak bisa. Al-adzanul juf. Baqiya min syara'itil adzani muttafaq alaihi ayati bihi syahshin wahidin. Jadi ada sebagian ulama mengatakan syaratnya azan itu harus 1 orang. Kalau azan muazzin bi ba'dihi summa tammahu ghairuh lam yasih. Kalau ada orang azan bapak-bapak sekalian, bang cidi na penasambu si dia, itu tidak sah. Yang sampai ini pernah ada namanya azanus sultan. Biasa raja-raja Pak itu banyak anunya, banyak muazzinnya. Kama la yasisa tanawabuhu isnani wa aktsar bihaisu ya'ti kullu wahidin min jumlatin ghairi allati ya'ti biha al-akhar. Wa qad yusami dzalika ba'dun bi'adzanil juk aw azanus sultan wa huwa jahil wa huwa jahlun. Jadi mega bang si sele-sele sambung ni 5 pak bang. Jadi ayat asyhadu la ilaha illallah pernah sambung asyhadu anna muhammadar rasulullah, dapat sidis ya ayyuhas salat, dapat sidis ya ayyuhal falah. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Jadi misalnya kalau kata bang bapak-bapak sekalian tiba-tiba berhalangan, maka tidak boleh disambung, ulang saja. Bang saya tak pemajaan saya dengar pak bang Nabi asyhadu anna muhammadar rasulullah na baca tak pemajaan seding. Diulang kembali azan itu aja tersambung ni, aja tersambung. Yang menyambung bapak-bapak sekalian. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi azan itu hanya 1. Tidak boleh menyambung-nyambung azannya. Tidak boleh disambung-sambung. Selanjutnya syurutul azan. Syarat-syarat muazzin. Jadi syarat-syaratnya yang azan. Pertama, yakuna musliman. Yang harus azan itu adalah orang muslim. Fala yasih fi ghairi. Tidak boleh azan selain daripada orang muslim. Tidak, orang kafir tidak boleh. Ayakuna akilan, orang berakal. Jadi orang gila tidak sah azannya. Orang mabuk tidak sah azannya. Wa yakuna dzakaran, yang harus azan itu adalah laki-laki. Fala yasih min unsa au khunsa, tidak boleh seorang wanita yang azan. Atau khunsa itu orang yang memiliki 2 alat kelamin. Kata alat kelamin narone nak pening kata makun re. Khunsa namanya itu.
Dia juga tidak boleh azan ketika ada laki-laki. Cuma perempuan menjadi khilaf di kalangan para ulama. Perempuan itu tidak boleh azan kalau ada laki-laki. Tapi bagaimana misalnya kalau semuanya perempuan? Secara berjamaah semua perempuan azan. Ada ulama mengatakan boleh perempuan azan dan boleh perempuan iqamah kalau di tempat itu semuanya perempuan dan azannya tidak didengarkan oleh laki-laki. Karena ada hadis riwayat Al-Baihaqi mengatakan bahwasanya kanat Aisyah radhiyallahu anha tuazzin wa tuqim. Ada riwayat mengatakan Aisyah itu pernah azan dan pernah iqamah. Tapi di tempat itu semuanya perempuan. Makanya Allah mengatakan boleh kalau makun remanemu yang makun karane haram, hukumnya tidak bisa. Tidak boleh perempuan azan. Ya yakuna zakar. Kemudian wala yastaritu fil muazzin yakuna baligan. Tidak harus muazzin itu harus orang balik. Boleh anak kecil bapak-bapak misalnya. Baligan, balik sa'azanus sabi mumayyiz. Boleh anak kecil yang mumayyiz, ya anak kecil yang mumayyiz. Jadi anak kecil itu dua, Pak. Ada namanya mumayyiz, ada namanya ghairu mumayyiz. Ada anak kecil belum balik tapi makan jadi pahana, nisan dipahang makan jai majai. Tapi dia pernah balik gak? Engkau anak dia pernah balik gak? Dia peton apa? Dia sama kedekegaya semakannya. Ya rasa tidak mumayyiz. Yang boleh azan itu anak kecil yang mumayyiz. Memang dia pernah balik tapi macam ni kena majai makan jai. Itu namanya mumayyiz. Boleh azan walaupun tidak balik. Sebagaimana boleh anak kecil yang belum balik menjadi imam, kan kita pernah bahas itu. Namanya ada sahabat namanya Amr bin Salamah, umurnya 6 tahun atau 7 tahun, pernah mengimami sahabat. Boleh, tidak menjadi masalah kalau dia memang hafalannya bagus, bacanya bagus. Begitupun dengan azan, kung kana nama kanja boleh, tidak. Jumhur ulama mengatakan boleh kecuali Imam Malik saja. Jadi kecil dipandai tadi bolehkan kalau anak-anak bang pandai Imam Malik, tapi jumhur mengatakan boleh. Tidak ada dalil yang melarang. Sunnah-sunnah bagi yang azan. Pertama, yakunul muazzin mutahhiran minal hadasain. Disunnahkan bagi orang yang azan suci dari hadas. Jadi kemiki bang makanya azan ini memang. Walaupun orang yang tidak kata bang misalnya dia nama azan azannya sah, tidak perlu diulang. Lebih afdal kanjakna disunnahkan berwudu. Ya kau junub sih disunnahkan mandi dulu. Tapi kalau ada yang muazzin dia pura majin atau junui misalnya dia pada dia, maka sah-sah saja walaupun tidak utama. Ayakuna husnus sauti murtabi'ah, memiliki suara yang bagus kemudian besar. Makanya aku Pak Bangil ini sunnahnya gak makan dah dia itu apply ubang Pak dia makan jak suara. Dia sunnah maksudnya kau makan jak suarana meluput suarana itu disunnahkan azan. Karena yang menemukan azan itu adalah Abdullah bin Zaid. Waktu Nabi terlalu lapor ikawas Nabi tah iro azan iro maka dia Nabi tah podang Abdullah bin Zaid, ya Abdullah lo ko podangi Bilal. Pak guru Bilal itu azannya fa innahu amadu sautan minka. Nah sebab Bilal itu lebih mekanjai melopot apa sorana niko. Akhirnya diajarkanlah Bilal itu, kemudian makanya Bilal lah yang ditunjuk menjadi muazzin. Itulah makanya ulama mengatakan kanjakna ieu melopot sorana Pak itu Bilal wah menggelegar suaranya. Ayu asinu di makanin ali, asan di tempat yang tinggi. Tapi ini kan mungkin tidak berlaku karena kita sudah pakai mikrofon. Dulu sama Nabi Bilal min reasi menerai. Ya kami bang Bilal min reasi menerai Pak di tempat tinggi. Apa degagami? Supaya bisa didengar oleh kota Madinah, kota Madinah bisa mendengarkan. Tapi ini kan kita sudah ada jadi itu tujuannya itu. Ayakuna qaiman disunnahkan berdiri. Jadi kau bangi tojoki. Kecuali ada uzur malasaki misalnya tidak apa-apa azan dalam keadaan duduk. Tapi kalau bisa berdiri berdirilah. Ayakuna mustaqbilal qiblah disunnahkan menghadap kiblat ketika azan. Kemudian selanjutnya ayal tabi jihatul yamin fi hayya 'ala shalah wa jihatul yusar inda qali hayya 'alal falah. Jadi sunnah bapak-bapak sekalian, jadi saya sampaikan siapapun yang muazzin ini amalkan sunnah Rasulullah ini banyak. Jadi ketika kita membaca hayya 'alas shalah disunnahkan itu menghadap ke kanan. Kan kita menghadap kiblat ini mengeluar tangi, kau bangi.
Pas kita azan hayya 'alas shalah, maka mengeluriangi, diputar badan kita menghadap ke kanan. Pas membaca hayya 'alas shalah saja. Hayya 'alas shalah 2 kali menghadap ke kanan. Itu sunnah itu, Pak. Kemudian pas membaca hayya 'alal falah, kita menghadap ke kiri. Jadi melolotangi. Nanti Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, kembali lagi menghadap kiblat. Jadi berbaur dua. Hayya 'alas shalah menghadap ke kanan, hayya 'alal falah menghadap ke kiri. Itu sunnah hasan itu, Pak. Siapapun yang muazzin itu amalkan itu, Pak. Jadi sekecil apapun sunnah itu amalkan dan lazimkan sunnah itu. Kita menghidupkan sunnah Nabi. Jadi kalau itu dibiasakan, masya Allah luar biasa. Jadi setiap hayya 'alas shalah menghadap ke kanan, hayya 'alal falah menghadap ke kiri. Itu disunnahkan. Biwajahihi wa unukihi wa qadamaihi, kata para ulama, jumhur ulama. Jadi tangannya, wajahnya, lehernya, kakinya menghadap ke kanan ketika hayya 'alas shalah. Ketika hayya 'alal falah, wajahnya, lehernya, kakinya menghadap ke kiri. Jadi hayya 'alas shalah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri. Pas Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, menghadap kiblat lagi, bapak-bapak misalnya. Kemudian sunnah selanjutnya ayadakhula asabi'ihi fi uzunain. Disunahkan bagi azan itu memasukkan jari tangannya, jari telunjuknya ke lubang telinga ini, ke telinga. Itu sunnah, Pak. Itu sunnah Nabi. Artinya disunahkan, ya. Qala Bilal faja'altu asabi fi uzni fa'azantu. Nah, kata Bilal, ya aku bangga saya selalu masukkan jari saya di telinga saya baru saya azan. Ini sunnah, begini modelnya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sunnah. Jadi lakukanlah sunnah, sekecil apapun sunnah itu lakukanlah. Itu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahyani, kata Rasulullah. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia menghidupkan saya. Siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia menghidupkan saya. Jadi kalau kita mau menghidupkan Rasulullah di rumah kita, maka hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah di rumah. Mau hidupkan Rasulullah di masjid, hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah di masjid. Jadi apapun yang kita tahu sunnah begini, lakukan itu, Pak. Lazimkan itu. InsyaAllah mudah-mudahan dengan cara itu Allah mencintai, Rasulullah mencintai dan memberikan syafaat kepada kita. Jadi masukkan sunnah. Selanjutnya ijabatul muazzin. Ijabatul muazzin mandubatun lima yasma'al azan walau kana juduban aw kana haidan aw nufasa. Jadi ketika kita yang mendengarkan azan itu disunahkan menjawab azan. Menjawab azan maksudnya itu agak-agak napa Pak Bangi itu ipau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la. Jadi kita selalu mengulangnya. Walau kana junuban, walaupun Anda junub kak misalnya bang kali ngatai bang, lazim juga ulang juga bacaan itu Pak misalnya itu. Karena orang junub boleh berzikir kan? Sebagaimana hadisnya Aisyah, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah fi kulli ahyan. Nah, kada Aisyah radhiyallahu anha itu Nabi tamu magi-magi keadaan dia selalu berzikir. Maksudnya mau junub masih kira itu Nabi tak. Maka boleh menjawab azan. Menjawab azan maksudnya itu mengulangi bacaan azan ketika kita mendengarkan muazzin. Au kanat haidan, perempuan yang haid boleh menjawab azan. Wa nufasa, perempuan yang munafasa, berdarah nifas boleh menjawab azan. Fayandibu ayakul mithlu ma yakul muazzin illa inda qauli hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka disunnahkan bagi yang mendengarkan azan itu ya agak genapau imam muazzin itu ipau. Kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Agi baca la haula wala quwata illa billah, dan kecuali ketika muazzin mengatakan as-salatu khairum minan naum. Agi baca wa sallallahu sadaqta wa bararta. Sadaqta wa bararta. Yuri baca roh. Ketika muazzin mengatakan as-salatu khairum minan naum. Sadaqta wa bararta. Kamu benar dan sungguh perkataanmu itu bagus. Sadaqta wa bararta. Yuri bawar hayal as-salat hayal falah. Si bawa as-salatu khairum minan naum. Selain daripada itu semuanya seperti bacanya muazzin. Itu namanya menjawab. Wala tatlubul ijabah aidan minal masghuli bis salati walau kana nafilan aw salatul janazah. Tidak boleh menjawab azan sementara salat. Mata ngamaki masampanya na batawe. Tabali tete bang tabali tajawab bi azanna, tidak boleh. Apakah itu salat sunnah seperti salat atau salat jenazah, tidak boleh.
Wala tatlubul ijabah minal mashghul bil qurbani ahlihi aw qada'il haja li'annahum fi halati tanafi dzikr. Tidak boleh menjawab azan. Mohon maaf. Ya kau enggak tahu sidap PIB ini berhubungan badan, sementara berhubungan badan. Nabangi tahu maka jangan ada yang menjawab azan. Karena makruh berzikir saat itu. Kemudian juga inda qadail haja ilalang WCW, buang hajat, jangan juga menjawab azan. Bi khalafil muallim wal muta'allam. Kalau orang sementara belajar, sementara pengajian terus azan, maka dia dianjurkan untuk berhenti azan. Wa ammal qari wa dzakir fatatlubu minhum al-ijabatu bil ittifaq. Matangangi mengaji masikri, tiba-tiba yang kalingan bang, hentikan dulu membaca Quran itu. Hentikan dulu berzikir, jawab azan dulu bapak-bapak sekalian. Al-aqlu fatatlubul ijabah minu indal maliki wal nabiyah. Bahkan asa Imam Malik dan Imam Man maka de yo kumatangaku manre na minung na bang tawe papisa jolo adremu. Nasa Imam Malik, tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak perlu. Jadi saya rasa itu untuk sementara masalah azan. Mungkin sisa waktu yang ada ingin bertanya masalah azan atau iqamah, ya silahkan Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya versi azan itu memang tidak satu Pak. Ini ada beberapa versi muazzin itu. Jadi saya juga ketika membaca fatwanya Syekh Tia Sakar itu ternyata banyak sekali versinya. Ada yang 4 kali ayalah asyhadu an la ilaha illallah itu biasa, ada yang 4 kali, ada yang 3 kali asyhadu anna muhammadar rasul ada. Jadi iqamah juga begitu. Cuma yang masyhur di Indonesia seperti itu, makanya ajaran apa yang yungkap mana ngero. Ya, inilah yang masyhur karena jangan sampai menjadi polemik. Tapi sebenarnya benar. Jadi versi azan itu tidak satu, Pak. Kalau kita mau kumpulkan semua dalilnya itu. Ada beberapa model-model, bukan cuma 2. Kalau tidak salah ada 4 versi azan itu. Cuma yang masuk kita di Indonesia ini ya seperti inilah. Jadi saya rasa tidak perlu ini bawa aja nah. Cukuplah kita tahu bahwa memang sebenarnya ada beberapa versi. Ada beberapa versi. Iya. Ada versinya memang. Jadi ada yang mengatakan 2 kali asyhadu la ilaha illallah, ada yang mengatakan 3 kali, 4 kali asyhadu anna muhammadar rasul ada yang mengatakan 1 kali saja. Jadi ada beberapa versi tentang azan itu. Jadi benar nih ada versi, cuma yang masyhur ya seperti inilah. Ayan nakap berubah-ubah ya roh, ayan berubah. Karena nanti menjadi fitnah kepada orang-orang awam. Nanti orang-orang awam nasi maka doi aliran sesat, padahal sebenarnya itu ada juga dalil. Kalau masalah muazzin yang dikomersialkan ya misalnya mendapatkan gaji, itu dibolehkan oleh para ulama bapak-bapak sekalian. Ini di sini kitab ini katakan ya justru akhazal ujrat 'ala al-adhani wa nahwi kal imamati wat tadris bi ittifaqil Hanafiyah wa Syafi'iyah. Jadi Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah itu mengatakan boleh mengambil ujrah. Ujrah itu insentif. Boleh mengambil ujrah dari insentif bagi muazzin, bagi imam, bagi orang yang mengajarkan agama. Karena kan waktunya tuh sih kasih waktunya, Pak. Kita menghargai waktu mereka. Imam kita menghargai waktu mereka, tenaga mereka. Orang yang mengajarkan ilmu, Pak, yuk maka itu pada sisi naga. Umur tu Pak guru dia turun cocok tu, Pak. Kalau artinya itu tidak memang wajar-wajar saja untuk mengambilkan, untuk membayar waktunya. Tapi insya Allah itu tidak mengurangi pahalanya, Pak. Itu tidak mengurangi pahalanya. Karena kita nasban kita membayarkan waktunya. Waktu orang dibuang untuk misalnya mengajarkan kita, waktu orang ya, untuk memanggil kita untuk azan, iman dan sebagainya. Itulah yang dibayarkan. Tapi bukan berarti bahwa pahala mereka itu berkurang, tidak. Insya Allah dia tetap mendapatkan pahala. Dan dia tidak apa-apa mendapatkan juga insentif dari itu untuk mengganti waktunya dan tenaganya. Saya rasa itu, Pak, tidak menjadi masalah. Kata Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, boleh. Imam boleh mengambil, guru mengaji boleh mengambil, guru-guru boleh mengambil, muazzin boleh mengambil, tidak menjadi masalah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan tadi pertama bahwa apakah azan boleh selain daripada salat? Boleh. Kata para ulama ya yandibul azan fi waqtil harik. Boleh azan pada waktu kebakaran. Bani ya. Waktul harb pada waktu azan peperangan. Wa bi azanil mahmum. Ya kau tahu linglung boleh diazankan. Wal masyru' boleh diazankan orang-orang yang kesurupan.
Sunnah itu kata para ulama itu, dan termasuk sunnah kan mengazani anak kecil itu ya, mengazani anak kecil ketika baru lahir itu. Nah, itu sebagaimana Rasulullah mengazankan Hasan ketika. Jadi semua itu boleh Ustaz. Apalagi kobarai boleh, katakan dianjurkan berzikir itu Pak. Kalau tidak hafal doanya itu, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarri wa syarri ma fiha, maka berzikir apapun zikir itu ketika itu. Karena angin ribut itu kan sebenarnya tentara Allah Pak. Bagaimana cara menghentikannya? Yaitu dengan berzikir kepada Allah. Maka zikir apapun yang boleh. Azan termasuk zikir yang paling bagus Bapak-bapak sekalian. Karena asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan itu kan zikir. Maka boleh, silakan. Makan lagi api wedi. Di rumah Pak, kenapa azan itu boleh di rumah? Bahkan di rumah. Begini Pak, itu jin itu ketika dia tinggal di rumah, dia itu berada di sudut-sudut rumah. Itu saya punya buku tentang alam jin yang dikarang oleh para ulama. Jadi kata ulama itu, kalau kamu merasakan bahwa rumahmu itu ayo ke isa di makalala ko bolako, biasang kagaga wita, biasang kamapitang ngalena, maka silahkan ambil ayat alaki wai, bacakan ayat kursi berkali-kali, surah Al-Fatihah, ayat kursi berkali-kali, kemudian api-apikan di sudut-sudut rumah saja. Karena jin itu tinggal di sudut-sudut rumah Pak. Itulah kenapa biasa kalau orang pindah rumah itu azan di sudut-sudut rumah. Karena salah satu zikir yang sangat ditakuti setan itu adalah azan. Karena ada di situ lah. Maka dia kau bangin tahu, maka lalu mana setan nasa dibita, lo tutu do culina, curu ko camai bapak-bapak sekalian. Karena dia tidak suka sekali mendengarkan suara azan itu. Pak aja pasti mau tu batai jumpa mana sih setan itu. Pas kamu si mau tu maka lalu mana sih? Dia tutup itu sampai napa curu alena kone camai supaya dia tidak mendengarkan azan itu. Makanya kata para ulama, ya kongka gaga menri angka gaga maka rama musading tahu ko, atau kamu merasa diganggu oleh jin bawan no. Karena setan itu pasti dia lari semua itu Pak. Misalnya angka gaga guys, setan dikonrangi azan saja kata para ulama itu. Itu salah satu cara mengusir jin itu. Itulah kenapa biasa pandita teriolona. Sebenarnya itu juga detun harus. Silakan, tidak menjadi masalah, karena sebenarnya memang disunahkan azan di tempat-tempat yang dikira-kira bahwa tempat itu ada jinnya dan sebagainya. Dan jin itu Pak memang dalam rumah berada di sudut-sudut rumah. Ikumiki mapiapikeng bolata ayah korang di sudut-sudut rumah na tapikeng. Ayah tabolo bolata aja. Sudut-sudut rumah saja, insya Allah jin itu akan keluar Bapak-bapak insya Allah. Jadi bukan cuma salat saja, ada beberapa tempat memang dianjurkan. Ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir tadi saya sudah berwudu kemudian berhadas. Ya kalau kamasuk siki na pergi majin nih itu kan terlalu lama anunya, perantaranya lanjutkan sajalah. Tidak perlu lagi lanjutkan, karena kan juga berhadas itu kan tidak menjadi syarat. Jadi, seperti itu mungkin. Ya Allah alam bisawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya misalnya. Pertanyaan kedua tadi bahwa yang pernah di masa sampah tahu kemudian saya juga bertiga atau berempat, saya juga ingin berjamaah. Maka dia pandai tadi, koki masih aja nanti bang, baga masih pakai mie, itu ini menjadi masalah. Tapi kalau itu tak pakai mie untuk 3 orang saja tidak menjadi masalah. Sebenarnya boleh Pak, sunnah. Walaupun misalnya kita terlambat, misalnya koki darah ya purani batu ke masjid kemudian terlambat miki masampaya miki berjamaah di kebun atau di gunung, silahkan azan. Disunahkan azan. Jadi azan itu Pak boleh di masjid, boleh di rumah, boleh di pegunungan, boleh di bukit-bukit, terserah. Semakin bagus, bahkan kalau di pegunungan itu semua yang mendengarkan kita di sekitar kita itu menjadi saksi semua nanti dari kemudian. Jadi boleh azan, disunahkan azan. Kecuali yang seperti itu ke masjid aja namu kupuran batu ke masjid aja numpang Pak, jangan sampai menimbulkan fitnah kayak gini aja tutungan pertama kan angin kedua kah. Adapun kalau di luar tidak menjadi masalah Pak, tidak menjadi masalah. Azan kembali kalau terlambat apalagi yang berjamaah, memang disunahkan seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kebenaran hanya milik Allah.
Mari kita berdoa semoga Allah memberkati pertemuan kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan naimin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'ma yukafi mazid. Allahumma rabbana lakal hamdu ya Allah kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah aslih lana dinana alladhi wasmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al hayata siratan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka khaira umurina akhirah wa khaira amalina khawatimah wa khaira ayyamina yawma nalqaka fika ya arhamar rahim. Allahumma inna nas'aluka ishatan haniyah wa mitatan sabiyah wa muradan ghayra muhzin wa la fadhihin bi rahmatika ya arhamar rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات قضي الحاجات وصلى الله على محمد النبي أمه وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا يا الله الحمد لله رب العالمين. الفاتح. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.